Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dunia sudah selangkah lebih dekat menuju kekebalan terhadap COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan kandidat vaksin COVID-19 yang sudah masuk tahap evaluasi klinis. Sementara ratusan vaksin lainnya sudah terdaftar pada tahap evaluasi praklinis. Rekan Livia Ramadanti akan mengajak kita mengenal tahapan pengembangan vaksin COVID-19 sebelum bisa digunakan masyarakat di dunia. Silakan Livia. Ya Vera dan juga pemirsa, para peneliti di seluruh dunia saat ini tengah melakukan pencarian vaksin sebanyak 135 lebih vaksin yang akan digunakan untuk mengatasi COVID-19. Vaksin biasanya butuh penelitian dan pengujian selama bertahun-tahun sebelum bisa dimanfaatkan secara luas. Tetapi kini para ilmuwan tengah berlomba untuk menghasilkan vaksin yang aman dan efektif pada tahun depan. Kita lihat di samping ini merupakan sebelum digunakan oleh manusia, ternyata secara garis besar vaksin ini perlu menjalani beberapa tahapan. Ada tahapan praklinis, kemudian ada fase 1, fase 2, dan fase ketiga. Yang dimaksud dengan fase praklinis adalah fase di mana penelitian vaksin ini sebelum diuji coba ke manusia dan juga ke banyak orang. Fase praklinis akan dilakukan kepada hewan seperti ke tikus atau pada monyet untuk melihat apakah vaksin menghasilkan respon kekebalan dan juga vaksin ini bisa kemudian dilanjutkan untuk diuji coba klinis kepada manusia. Kemudian ada fase ke-1, uji awal keamanan dan identifikasi dosis. Ini akan diberikan oleh peneliti kepada sejumlah kecil masyarakat atau manusia untuk diuji tahapan awalnya. Dalam fase ini, para ilmuwan akan memberikan vaksin pada sejumlah kecil orang untuk menguji keamanan dan dosisnya, serta untuk memastikan bahwa calon vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian kita lihat fase selanjutnya adalah fase kedua. Di fase kedua ini adalah uji efektivitas dan keamanan lebih lanjut. Dalam fase ini, peneliti akan memberikan vaksin kepada sebagian besar orang, ini jumlahnya ada sekitar ratusan orang yang akan diberikan vaksin dan dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok umur, anak-anak, orang tua, kemudian juga ada orang dewasa. Tujuannya untuk melihat apakah vaksin bertindak berbeda di dalam tubuh mereka. Uji coba ini selanjutnya untuk melihat efektivitas dan keamanan vaksin. Adapun fase ketiga yaitu saat para ilmuwan memberikan vaksin pada ribuan orang dan menunggu untuk melihat apakah vaksin akan memberikan efek kepada mereka yang terinfeksi COVID-19 ataupun virus lainnya. Dibandingkan dengan mereka, nanti sukarelawan yang hanya menerima placebo atau jenis obat kosong yang tidak mengandung zat aktif maupun efek samping terhadap kesehatan. Uji coba ini dapat menentukan apakah vaksin melindungi terhadap COVID-19 serta pencarian efek samping. Saat ini sebenarnya sudah terdapat sejumlah vaksin COVID-19 yang masuk fase ketiga. Kita lihat di samping ini merupakan sejumlah vaksin yang sudah masuk uji coba tahap ketiga. Ada vaksin AstraZeneca. Ini merupakan produsen vaksin asal Inggris yang kemudian sudah bekerja sama dengan Oxford University untuk melakukan pengujian vaksin selama beberapa bulan kebelakang. Pengujian vaksin ini sudah dilakukan lebih kurang selama 3 bulan dan sudah dilakukan juga kepada beberapa orang. Ini sekitar 3 atau 15.000 orang sudah melakukan uji coba vaksin ini yang berada di beberapa negara. Dan dari hasil pengembangan ini ternyata vaksin memiliki efek, saat diuji coba ternyata efeknya tidak memiliki efek samping yang berbahaya, sehingga vaksin ini dibilang merupakan salah satu vaksin yang sudah siap untuk diproduksi nantinya. Pihak pengusaha dari AstraZeneca ini juga mengatakan bahwa vaksin akan siap pada paling cepat akhir tahun 2020 mendatang. Ada 4 negara yang kemudian sudah memesan vaksin AstraZeneca. Di antaranya ada Prancis, kemudian ada Italia, ada Jerman, dan ada Belanda. Kita lihat vaksin Sinopharm. Ini merupakan vaksin yang kemudian sudah diproduksi atau tengah dikembangkan oleh perusahaan asal Tiongkok.
karena mereka juga telah melakukan pengembangan lebih kurang selama 3 bulan lamanya, dan vaksin ini tengah dikembangkan oleh grup dan juga telah diuji klinis kepada calon penerimanya, yaitu sebanyak 15.000 orang relawan yang berada di Uni Emirat Arab. Pihaknya juga akan melakukan uji klinis di negara lain, yaitu di Brazil dalam waktu dekat. Kemudian kita lihat ada vaksin Moderna. Vaksin ini merupakan vaksin asal Amerika Serikat yang disebut siap memasarkan vaksin akhir tahun 2020. Produsen obat Moderna sendiri telah menguji coba vaksin ini dalam tahapan ketiga pada 30.000 subjek untuk menentukan bahwa vaksin ini aman dan juga efektif bila nantinya digunakan untuk pasien COVID-19. Dan sebelum menuju tahap akhir ini, vaksin ini memang nantinya akan diuji coba secara uji klinis dan diharapkan dapat siap dipasarkan pada akhir tahun mendatang. Keempat adalah vaksin Sinovac Biotech. Ini merupakan perusahaan vaksin asal China yang juga sudah masuk tahap akhir uji coba vaksin COVID-19. Indonesia masuk dalam salah satu negara yang akan ikut serta melakukan uji coba vaksin Sinovac Biotech. Kita lihat sebenarnya fakta-fakta terkait vaksin Sinovac Biotech yang akan dilakukan uji cobanya di Indonesia pada bulan Agustus ini. Vaksin Sinovac Biotech ini merupakan vaksin yang dibuat melalui penonaktifan dari jenis virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu sendiri. Vaksin ini diproduksi dari patogen COVID-19 yang dinonaktifkan melalui reaksi kimia. Fakta kedua adalah Bio Farma ini digandeng bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk melakukan riset akhir dan juga uji klinis yang akan dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat pada Agustus 2020. Dan nantinya vaksin Sinovac Biotech ini akan melibatkan sekitar 1.620 relawan yang akan kemudian dilakukan uji coba. Ada sejumlah negara lain yang juga ikut serta menjadi atau ditempatkan sebagai uji klinis untuk vaksin Sinovac Biotech. Ini diantaranya adalah Bangladesh dan juga Brazil. Kita lihat informasi berikutnya terkait fakta vaksin Sinovac. Ternyata uji klinis vaksin Sinovac ini membutuhkan waktu lebih kurang selama 6 bulan lamanya sebelum siap nantinya dipasarkan atau diproduksi secara massal oleh PT Bio Farma pada awal tahun 2021 mendatang. Kita lihat juga kapasitas produksi dari Bio Farma nantinya diperkirakan mampu untuk memproduksi vaksin sebanyak 250 juta per tahunnya. Dan sisa vaksin dari China ini juga akan menjalani uji coba lab di Bio Farma dan juga PPOM sebelum nantinya akan disebarluaskan ke masyarakat di Indonesia dan juga pihak lainnya. Nah, kita semua menantikan kabar baik hasil uji klinis vaksin COVID-19 yang diyakini dapat menjadi penawar virus dan juga dapat mengembalikan perekonomian dunia serta sosial yang ada di Indonesia. Demikian pemaparan kami terkait vaksin Sinovac dan juga vaksin di dunia. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparannya. Pemirsa, dunia sudah selangkah lebih dekat menuju kekebalan terhadap COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan kandidat vaksin COVID-19 yang sudah masuk tahap evaluasi klinis. Sementara ratusan vaksin lainnya sudah terdaftar pada tahap evaluasi praklinis. Rekan Livia Ramadanti akan mengajak kita mengenal tahapan pengembangan vaksin COVID-19 sebelum bisa digunakan masyarakat di dunia. Silakan Livia. Ya, Vera dan juga pemirsa, para peneliti di seluruh dunia saat ini tengah melakukan pencarian vaksin sebanyak 135 lebih vaksin yang akan digunakan untuk mengatasi COVID-19. Vaksin biasanya butuh penelitian dan pengujian selama bertahun-tahun sebelum bisa dimanfaatkan secara luas. Tetapi kini para ilmuwan tengah berlomba untuk menghasilkan vaksin yang aman dan efektif pada tahun depan. Kita lihat di samping ini merupakan sebelum digunakan oleh manusia, ternyata secara garis besar vaksin ini perlu menjalani beberapa tahapan. Ada tahapan praklinis, kemudian ada fase 1, fase 2, dan fase ketiga. Yang dimaksud dengan fase praklinis adalah
fase di mana penelitian vaksin ini sebelum diuji coba ke manusia